Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dania Najmi dan selamat datang di Ruang Tengah persembahan dari cariustad.id yang merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khotbah Jumat, sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Makanya di ruang tengah ini, setiap topik tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama oleh ustadz dan ustazah yang kompeten, tapi juga oleh para ahlinya di bidang masing-masing. Di hari ini kita akan membahas topik seru lainnya yang sering juga nih ditanya di fitur Tanya Ustadz pada platform cariustad.id, yaitu berbisnis bersama pasangan, bagaimana sih caranya menjaga keharmonisan hubungan tersebut. Nah, hari ini untuk menjawab pertanyaan tersebut saya sudah ditemani oleh dua narasumber. Yang pertama adalah Dr. Nur Rofiah Bil Uzam selaku dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir dan juga ustazah di cariustad.id, dan juga Kak Anantia selaku Managing Director dari Think Women yang merupakan organisasi pemberdayaan perempuan yang juga mendukung pendidikan, teknologi, dan pemberdayaan finansial melalui salah satu program utama Perempuan Maju Digital. Assalamualaikum Bu Nur dan Kak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat nggak nih menjawab pertanyaan aku walaupun udah deket jam buka puasa? Selalu semangat kalau Selalu semangat ya, apalagi menjelang buka. apalagi menjelang buka ya, dan apalagi diskusi kita pada hari ini tuh menurut aku penting ya untuk diketahui teman-teman semua yang sekiranya mau membangun bisnis bersama dengan pasangannya. Nah, oke, pertanyaan pertama untuk Kak Ana nih. Dari pengalamannya bersama dengan Think Women, apakah mungkin perempuan itu berbisnis dengan suaminya? Dan ada cerita menarik apa nih kalau ada yang sudah berbisnis dengan suaminya? Silakan Kanan. Oke, terima kasih sekali buat pertanyaannya. Jadi berdasarkan pengalaman yang kami lalui melalui program Think Women, itu menariknya belakangan ini mulai banyak perempuan-perempuan yang ternyata berbisnis atau memulai usahanya bersama dengan pasangannya gitu. Dan kalau saya juga boleh cerita gitu ya, kalau misalnya kita mau memulai bisnis itu ada baiknya memang kita berbisnis ada partnernya gitu. Jadi partner ini bukan tentu harus pasangan gitu ya, tapi partner dalam artian bisnis itu kan jangka panjang dan butuh orang lain yang juga menyemangati, orang lain yang juga saling berdiskusi gitu ya. Jadi biasanya kalau nanti juga kita bikin akte, di akte itu ada pertanyaan biasanya nggak bisa cuma satu gitu. Ketika kita miliki bisnisnya gitu, ada baiknya memang ada partnernya untuk diskusi tadi. Nah, partner yang seperti apa yang cocok dalam sisi berbisnis itu adalah memang partner yang punya visi dan misi yang sama gitu. Nah, kenapa belakangan banyak perempuan dan pasangannya yang kemudian menjadi berbisnis? Karena memang kemungkinan besar dia sudah kenal dengan partnernya, visi dan misinya sama, cara komunikasinya sudah enak. Jadi mungkin ini yang juga menjadi dorongan bahwa iya, saya yakin bahwa akan berpartner dengan pasangan saya dalam membuat bisnis gitu. Nah, selain itu juga belakangan ini kalau dari cerita-cerita yang saya dengar juga, kemampuan untuk kemudian berbisnis itu jadi lebih mudah gitu. Mudah karena ada bantuan teknologi gitu. Jadi bisa berbisnisnya dari rumah, memasarkan melalui online gitu ya. Nah, itu dimudahkan gitu. Dan pandemi kemarin juga ternyata meningkatkan hal ini gitu. Ada kebutuhan ekonomi yang ternyata suami istri ini harus berkolaborasi bersama sehingga bisa mendapatkan pemasukan yang cukup untuk keluarganya gitu. Jadi ada alasan-alasan tersebut sehingga belakangan semakin banyak perempuan yang memutuskan untuk oke, saya mulai berbisnis dengan pasangan gitu. Baiklah, terima kasih banyak Kak Anan atas jawabannya. Nah, sekarang saya mau beralih ke Bu Nur. Bu, kalau dari pernyataan Kak Anan tadi gitu bahwa memang harus ada partnernya, idealnya gitu, yang juga bisa nih dilakukan oleh sepasang suami istri. Kalau dari pandangan agama Islam sendiri, Bu Nur, apakah ada larangannya, mungkin ternyata nggak boleh gitu, atau justru dianjurkan? Bagaimana Bu Nur? Silakan.
Sebetulnya gini ya, setiap pasangan suami istri kan punya keunikan ya Mbak ya. Sehingga sesuatu yang baik buat satu pasangan suami istri belum tentu baik buat pasangan suami istri yang lain. Atau prinsip dasar dari memutuskan segala sesuatu termasuk dalam konteks suami istri itu adalah apakah keputusan itu mendukung misi keduanya hidup sebagai manusia itu. Apa itu misi hidup sebagai manusia? Kan dia menjadi khalifah di muka bumi dengan tugas mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya, baik di dalam maupun di luar rumah. Maka kalau misalnya suami istri memutuskan menjadi partner bisnis, maka keputusan itu mesti dikelola dengan cara bahwa bisnis itu akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, mempererat tali sebagai suami istri, juga menjadi berkah ya, menjadi maslahat buat keluarga, bahkan buat masyarakat seluas-luasnya. Tentu memutuskan berbisnis bersama suami istri itu punya tantangan sendiri ya, berbeda dengan ketika berbisnis dengan pihak lain. Karenanya misalnya, kalau tujuan perkawinan secara spesifik itu adalah ketenangan jiwa suami dan istri, maka keputusan berbisnis dengan suami istri itu tidak boleh mengorbankan ketenangan jiwa kedua. Baik, terima kasih banyak Bu Nur. Nah, tadi sudah disinggung sedikit soal tantangan berbisnis bersama dengan pasangan. Dari Kak Anan boleh nih diceritakan apa nih tantangan-tantangan yang biasanya Kak Anan lihat dan temui di lapangan. Silakan Kak. Oke, ini salah satu ceritanya juga ya yang aku dengar itu tadi juga menarik, sudah disinggung juga bahwa perempuan dan pasangannya itu berarti kalau mau melanjutkan untuk oke, saya setuju gitu ya, setelah diskusi panjang gitu mungkin ya, saya setuju untuk memulai bisnis bersama. Nah, yang harus benar-benar disadari adalah mereka berdua akan bertemu terus-terusan nih ya, ketemu di tempat kerjanya, di bisnis bersamanya, dan ketemu juga di rumah. Jadi salah satu tantangan terbesarnya adalah bagaimana mereka berdua bisa benar-benar memisahkan antara apa yang terjadi di pekerjaannya dengan apa yang terjadi di rumah. Memang itu sangat susah dan batasnya mungkin tipis sekali, sehingga tadi Bu Nur juga bilang perlu pertimbangan yang sangat dalam dan juga perlu kesadaran bahwa visinya apa, sehingga kalau ternyata sudah melenceng ya butuh diskusi bersama untuk kemudian ini kita masih mau dilanjutkan atau tidak. Tapi salah satu tantangan terbesarnya adalah itu, bagaimana pasangan tersebut bisa benar-benar sadar penuh bahwa ini yang kita lakukan di kantor dan ini yang kita lakukan juga di rumah seperti apa. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang berikutnya biasanya adalah tantangan komunikasi dan pembagian perannya gitu. Nah, kalau kemudian, ini yang perlu dari awal itu disepakati bersama. Perempuannya akan melakukan apa, pasangannya akan melakukan apa. Jadi masing-masing tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya, masing-masing tahu apa yang menjadi kelebihannya dia. Karena kan tadi ya, ketika kita mau berbisnis bersama, harusnya ada kemaslahatan bersama, harusnya juga pengembangan dirinya masing-masing gitu ya, baik perempuan dan laki-lakinya, aktualisasi dirinya sehingga ya bisnisnya bisa berkembang dengan baik, semuanya dapat manfaat dari sana gitu. Jadi pembagian peran ini jadi tantangan besar dan harus dilakukan memang benar-benar dari awal. Baik, terima kasih banyak Kak Anan. Nih diskusinya menurut aku makin seru ya. Karena ketika kita berbicara soal berbisnis dengan pasangan gitu, tadi juga sudah disebutkan, tapi mungkin aku highlight adalah mungkin banget nih ada ketidaksepahaman, ada cekcoknya tipis-tipis tuh pasti ada. Nah, yang sebenarnya kan kalau dalam suami istri gitu, kita maunya tuh selalu harmoni, selalu saling menebarkan cinta, menebarkan kasih gitu. Nah, kalau dalam pandangan Islam nih Bu Nur gitu, kira-kira apakah bumbu-bumbu kecil ini tuh sebenarnya nggak ada masalah nih dalam menjaga keharmonisan suami istri, terutama dalam pandangan Islam gitu. Apakah ini tetap diperbolehkan gitu, atau sebenarnya ada cara-cara atau faktor-faktor lain gitu yang harus kita perhatikan juga dalam menjaga keharmonisan ini? Silakan Ibu. Saya kira seperti yang disebutkan ya, kalau suami istri berbisnis itu kan akan ada tantangan spesifik itu. Cuma menurut saya memang satu adalah nikah itu untuk apa?
itu harus dipegang betul. Sehingga berbisnis itu mesti dilihat sebagai cara untuk mewujudkan sana. Visi itu. Nah, kalau di dalam Islam itu kan kita sering dengar nih, sakinah, mawaddah, warahmah. Itu artinya tujuan perkawinan itu kan ketenangan jiwa. Maka apapun keputusan tindakan yang mau dilakukan dalam perkawinan itu nggak boleh mengorbankan ketenangan jiwa. Makanya perlu introspeksi, perlu refleksi, terus menerus. Nah, ketenangan jiwa kedua belah pihak itu hanya mungkin kalau relasi kedua belah pihak tidak didasarkan pada kekuasaan, tidak didasarkan pada kepemilikan mutlak satu atas pihak lain, tapi pada kasih sayang, cinta kasih itu. Sehingga sebetulnya menarik untuk melihat ini, merefleksikan bahwa suami istri atau perkawinan di dalam Islam bukan hanya antara dua tubuh, antara dua jiwa. Ketenangan jiwa itu harus dipegang betul. Baik Bu Nur, berarti kalau yang aku tangkap 5 pilar dalam perkawinan itu sebenarnya tidak hanya bisa dilakukan atau diterapkan ketika sepasang suami istri itu menjalani bisnis bersama, tapi ketika tidak menjalani bisnis pun 5 pilar itu tetap harus kita pegang teguh, betul ya Bu, seperti itu ya? Apalagi kalau jadi partner bisnis semakin harus di-highlight ya Ibu ya. Tantangannya lebih besar, berarti prinsip ini harus lebih kenceng gitu megangnya, walaupun tentu saja tidak mudah dalam arti perlu ikhtiar kuat dan hati-hati. Baik, terima kasih banyak Bu Nur. Nah, pertanyaan terakhir dari aku untuk Kak Anan. Kalau dari Kak Anan nih, kalau tadi dari Bu Nur sudah ada 5 pilarnya yang bisa kita gunakan juga ketika berbisnis maupun tidak gitu. Kalau dari Kak Anan berdasarkan pengalaman dan menurut pengalaman pendapat Kakak, apa tipsnya nih supaya sepasang suami istri tuh bisa berbisnis dengan baik, dengan nyaman sambil tetap juga menjaga keharmonisan pernikahan? Silakan Kak Anan. Aku tambahin 2 ya, karena ini Boleh. kita kata kuncinya adalah mengenai keharmonisan gitu, keharmonisan pasangannya selagi dia menjalankan bisnis. Jadi yang pertama adalah jangan lupa, walaupun kita misalnya berbisnisnya dari rumah, karena biasanya kebanyakan bisnis yang bentukannya pasangan suami istri itu dari rumah, tapi pastikan di rumah pun kita punya ruangan khusus misalnya untuk ruangan bekerjanya gitu. Jadi kalau misalnya ternyata ada masalah-masalah atau diskusi-diskusi yang harus kita selesaikan terkait dengan bisnis, terkait dengan pekerjaannya, diselesaikannya di ruangan itu saja gitu. Jadi kalau kita sudah keluar dari ruangan itu mungkin jadinya sudah masuk ranah keluarga, itu bisa yang kita lakukan gitu. Jadi itu tadi untuk si pemisahan. Nah, berikutnya adalah ini juga sesuatu yang menarik karena ini saya dengar sendiri dari salah satu pasangan, dia pasangan suami istri punya bisnis ada di Bali gitu ya. Salah satu yang menarik adalah dia bilangnya, saya memulai bisnis ini ternyata saya sangat senang karena saya punya waktu, menghabiskan waktu lebih dengan pasangan saya. Jadi rasanya seperti saya bisa berpacaran dengan pasangan saya, tapi selama dia membangun bisnisnya gitu. Karena sebelumnya suaminya bekerja sendiri, dia bekerja sendiri, jarang waktu ketemu, dia bilang gitu. Jadi ternyata ketika mulai bisnis bersama, waktu yang dihabiskan bisa banyak, dia ternyata bisa juga punya quality time selagi dia melakukan bisnisnya gitu. Jadi kalau menurut saya pada akhirnya kalau pola pikirnya itu kita juga tadi ya, saya sudah misalnya secara sadar penuh saya mengambil keputusan ini dan kemudian saya bisa melihat bahwa saya juga bisa mendapatkan kedekatan dengan pasangan saya selagi saya menjalankan bisnis ini, itu sesuatu yang menurut saya bisa juga ternyata seperti itu gitu. Jadi itu kan tinggal masalah pola pikirnya dia, caranya dia memandang bahwa membangun bisnis bukan jadi tantangan besar, tapi membangun bisnis adalah kesempatan saya untuk lebih dekat dengan pasangan saya dan mungkin juga lebih dekat dengan anaknya gitu jadinya, karena bisnisnya ada di rumah, suami dan istrinya juga banyak berada di rumah gitu. Itu 2 hal yang kalau menurut saya bisa kemudian kita adopsi untuk pasangan-pasangan di luar sana yang mau memulai bisnisnya bersama pasangan gitu. Baiklah, terima kasih banyak Kak Anan dan juga Bu Nur atas jawabannya di materi kita pada hari ini. Dan untuk teman-teman yang menonton, terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Semoga setelah mendengar diskusi kita nih di hari ini, teman-teman yang sedang berbisnis atau mungkin baru mau memulai berbisnis dengan pasangannya bisa dikuatkan, diberikan semangat yang lebih, dan saya doakan insya Allah semuanya lancar sesuai dengan tujuan teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, jangan sampai ketinggalan episode Ruang Tengah lainnya karena topiknya akan semakin seru. Dan juga saya ucapkan selamat berbuka puasa. Saya Dania Najmi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.